Ya, untuk membahas seberapa besar letusan dan dampak dari Gunung Kelut ini, sekarang telah hadir bersama kami Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Bapak Rofiki Dwi Putro Hari. Selamat pagi, Bapak Rofiki. Selamat pagi. Ya, pagi. kalau kita lihat tayangan tadi, Ya. arah angin berhembus ke arah barat. Arah barat, Sebenarnya betul, apa ya. yang terjadi dan apa yang harus diwaspadai? Oke, sebenarnya sih anginnya tidak ke barat pure, tetapi agak ke barat ke selatan kemarin. Jadi jadi lebih banyak ke arah laut. Jadi kalau saya punya dari satelitnya ini memperlihatkan bahwa arahnya itu ke arah laut, ke Samudra Hindia. Bahkan sebenarnya jangkauannya itu lebih dari 1.000 km dari pusatnya. Hanya saja karena yang kita rasakan itu hanya sampai ke Jakarta ya, karena memang tidak pure ke barat. Tadi agak lebih ke selatan. Berarti ya, jadi lebih bagus lebih banyak. Jadi alhamdulillah jadi kita tidak begitu banyak yang merasakan dampaknya. Jadi itu yang terjadi sejak letusan kemarin. Tingginya letusan memang cukup tinggi sampai 15 km tingginya, kemudian terhembus oleh angin. Dan saat ini barangkali juga masih belum semuanya turun. Jadi masih berada di atas, masih diikuti oleh dari satelit. Jadi karena itu berbahaya terhadap penerbangan. Oke. Nah, buat daerah yang terkena abu vulkanis ini hal yang perlu diwaspadi apa? Cukup berbahaya kah sampai radius yang cukup jauh sampai Bogor ini cukup berbahaya apa dibandingkan dengan yang di Kediri? Oke, tentu saja semakin dekat semakin berbahaya karena konsentrasinya semakin banyak. Jumlahnya juga mungkin ada yang sampai 5 cm barangkali kalau yang terlalu dekat dan beberapa mili yang dari jauh. Pertama kali bahaya yang direct, yang langsung. Itu ya tentu saja kalau kehirup ataupun kalau terkena mata, itu bahaya yang langsung. Itu artinya pada kesehatan, soal kesehatan. Tetapi kalau untuk yang agak sedikit lebih panjang lagi, untuk lebih berikutnya yang akan mengganggu barangkali akan mengganggu itu kalau dia itu terkena air dan airnya banyak yang mengharapkan kena hujan ya. Tapi kita harus hati-hati kalau masuk ke got, dia itu bisa menjadi semen. Nah ini yang cukup berbahaya. Iya, jadi akan lebih bagus kalau misalnya kita sekarang ini ada dan tidak diambilnya itu pakai serok. Oke. Kemudian dikarungin. Dan itu sebenarnya subur atau menjadi pupuk seandainya berada di dekat sawah. Ini yang harus dikarungin terus dibuangnya kemana Pak? Baik. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Jadi untuk dipakai dipupuk di sawah kalau misalnya yang punya sawah itu bagus. Itu bagus. Tapi sawahnya aja mati Pak sekarang. Nah sekarang ini sawahnya mati, tetapi itu nanti dia akan bertahan lebih dari 20 tahun bisa menyuburkan. Jadi dampaknya memang jadi begini, dalam waktu mungkin barangkali hanya sekitar berapa minggu ini kita akan merasakan susahnya, merasakan sulitnya, problemnya dan sebagainya. Tetapi in the future dalam 20 tahun dia itu bisa menyuburkan. Nah kalau ini katakanlah kalau dari Kelut ini barangkali yang terakhir kan 2007 sampai sekarang 7 tahun ya. 7 tahun ini kita mengambil manfaatnya dan kita mungkin akan terganggu selama 10 hari atau mungkin 2 minggu. Yang 2 minggu kita keluar dulu dari zona bahaya, kita siapkan semuanya sampai nanti setelah itu sudah kembali lagi, kita kembali lagi dan itu kita akan menuai manfaatnya setelah itu. Berkah ya sebenarnya. Itu sebenarnya berkah. Jadi dua sisi ini sebaiknya juga harus kita expose juga karena itu jangan orang terlalu pesimis kan. Wah ini kok sudah negatif terus. Enggak, sebenarnya semuanya itu ada manfaatnya. Jadi kalau ada abu dikarungin Mbak ya? Lebih bagus dikarungin supaya kalau di kota-kota tidak mengganggu di got. Kalau di desa-desa nanti bisa dipakai untuk manfaatnya untuk menjadi pupuk sawah. Itu kalau tanaman bagus. Untuk sumur sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk sumur sebenarnya ada sedikit kalau sumur yang terbuka terutama ya. Sumur terbuka sebaiknya memang kalau kemarin sempat ditutup sih bagus ya. Tapi kalau sekarang sudah ada ya harus diendapkan dulu misalnya gitu. Jadi karena biasanya airnya menjadi keruh kan. Kalau itu yang air keruh itu yang harus kita jaga. Jadi selama 2 minggu ini tentu saja kebutuhan air menjadi utama. Penting sekali. Ini menjadi penting sekali kebutuhan air bersih untuk makan minum dan untuk cuci-cuci itu juga penting. Iya, MCK itu salah satu yang penting sekali lagi hanya dalam waktu 10 atau mungkin 14 hari inilah ya Pak ya. Iya. Oke Pak, tapi ini kan kalau misalnya kita bandingin sama meletusnya Gunung Kelut yang tahun 2007 lalu gitu. Ini kan sepertinya jauh lebih besar. Kenapa bisa gitu sih Pak? Jadi begini, setiap gunung api itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Seperti individu sendiri-sendiri. Gunung Merapi berbeda dengan Sinabung, Sinabung berbeda dengan Kelut, Kelut berbeda dengan Slamet. Semuanya mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Tidak hanya itu, selain memiliki karakteristik sendiri-sendiri,
kelut yang sekarang, kelut yang dulu, dan kelut yang besok barangkali berubah. Oh, beda lagi. Ada Ada usianya. Ada usianya. Betul. Salah satunya misalnya kalau kita contoh yang kemarin itu di Merapi, yang biasanya longsorannya ataupun awan panasnya ke arah barat, kemarin ke arah selatan. Nah, kemudian untuk yang kelut ini, sebelum-sebelumnya itu akibat dari adanya air, tubuh air kan yang sebelum 2007 kan ada tubuh air itu di atas ada kawah itu ya. Itu jumlah atau besarnya letusan atau juga jumlah korban itu ada hubungannya dengan jumlah air. Karena air itu kalau terkena lava yang panas dari bawah, kena magma yang keluar, dia akan meledak. Sehingga itu harus dikontrol jumlah airnya. Jika airnya makanya ada terowongan kan di Gunung Kelut supaya untuk mengurangi dampak letusannya. Nah, yang kemarin 2007 itu ketika didorong oleh magma, ternyata magmanya itu tidak sampai lepas keluar. Dia hanya membentuk yang ada yang menyebutkan sebenarnya itu adalah kubah, tapi ada yang menyebutkan sebagai anak kelut. Anak kelut. Nah, itu sebenarnya mereka sudah menutupi dari lubang yang biasanya saluran itu. Nah, kemarin 2014 ini tutup ini kan harus dilepaskan kan. Melepaskan kan tenaganya kan harus besar kan, luar biasa besar. Makanya kemarin itu letusannya cukup besar karena memang harus membuka tutup yang dibuat tahun 2007 kemarin. Katanya bilang lebih cepat lebih baik untuk keluar, Pak ya. Iya, karena jadi memang ciri khasnya yang ada di Kelut itu letusannya besar, habis itu agak sedikit menurunnya relatif lebih cepat. Tapi juga ingat kemarin itu sewaktu penentuan dari status waspada menjadi siaga menjadi awas dan meletus itu kan cepat sekali. Relatif cepat dibandingin Sinabung misalnya. Sinabung itu agak lama kan statusnya berubah. Ini cukup lama. Tapi bagusnya masyarakat yang ada di sana itu sudah aware, sudah mengerti, sudah melakukan simulasi sehingga dalam waktu 2 jam pun juga alhamdulillah selamat. Cepat ya. Jadi itu banyak hal-hal yang tidak hanya gunungnya saja yang kita lihat, masyarakatnya juga harus siap. Terus gini Pak, tadi sempat kita juga tanya sama reporter kita yang ada di Kediri ya, bahwa kalau misalnya gunung itu meletus, itu ada bahaya selanjutnya. Kalau misalnya hujan, itu bisa menyebabkan lahar dingin. Nah itu gimana Pak? Lebih tepatnya sekarang disebut sebagai lahar hujan. Lahar hujan? Iya, memang karena apa? Kenapa kalau disebut lahar hujan? Waktu di Jogja, itu masih berada di atas, terus terkena air, dia turun tuh masih panas. Masih panas, karena panasnya itu bisa bertahan lama yang ada di bawah. Jadi yang ada di sini pun kita juga harus hati-hati. Kalau hujannya cepat itu laharnya bukan hanya lahar dingin lagi, bisa jadi dia udah masih panas. Jadi makanya kita sebut yang lebih tepat itu sebagai lahar hujan. Lahar hujan. Jadi supaya orang juga aware kalau ada hujan tinggi di daerah-daerah sekitar gunung berapi yang baru saja meletus, kita harus hati-hati. Jadi materialnya itu kan belum terlitifikasi istilahnya atau belum terbatukan, masih lepas-lepas. Terkena air, dia mudah longsor. Nah, longsoran ini bercampur dengan air, bercampur dengan material letusan kemarin, itu membentuk yang disebut sebagai lahar hujan. Berarti itu lebih cepat lagi mengalirnya dong Pak. Kita pencegahannya gimana? Nah, salah satu pencegahan yang ada, paling tidak kita tahu di mana saja sih aliran-alirannya. Kan tidak seluruh gunung kan, kan ada toreh-torehan, ada sungai-sungai. Nah, dia akan terutama ke daerah itu. Nah, daerah-daerah itu untuk yang di daerah sekitar di Kelut ini ada beberapa yang barangkali masih melampaui atau melewati pemukiman. Ini yang harus diwaspadai. Jadi kita harus tahu kemana saja kemungkinan arah dari aliran dari lahar hujan ini. Bisa menghancurkan rumah juga itu Pak? Bisa menghancurkan rumah, bukan hanya menghancurkan rumah. Tadi saya cerita bahwa kalau material ini kalau terkena air bisa menjadi semen. Jadi kalau misalnya terkena lahar hujan tadi masuk ke rumah harus segera disingkirkan. Kalau tidak dia sangat cepat untuk membentuk seperti semen. Nah ini yang harus cepat-cepat disingkirkan kalau nanti seandainya terkena lahar hujan. Oke, bagaimana dengan awan panas sendiri dari Gunung Kelut? Apakah ada? Tipe awan panas itu bukan tipenya Gunung Kelut. Gunung Kelut berbeda seperti yang tadi saya cerita, berbeda dengan satu. Merapi memang seperti yang ada di Sinabung dengan awan panas. Awan panas itu sebenarnya bukan awan. Tetapi tadi kan membentuk kubah ya. Kalau misalnya di Merapi ataupun di Sinabung hampir sama, membentuk kubah. Kemudian kubahnya ini kan makin lama didorong. Kalau nanti satu saat dia nggak kuat lagi, dia longsor kan. Nah longsornya ini kan masih panas. Nah inilah yang membentuk seperti awan panas, tapi sebenarnya isinya batuan, kerakal, kerikil, ukurannya besar, itu semuanya longsor dari satu menjadi
awan panas. Jadi sebenarnya bukan awan, tapi sebenarnya itu batu semuanya isinya di situ. Ada debunya, ada gasnya dan sebagainya. Debunya Tapi juga jadi panas. sebetulnya Iya. Pak kalau dibandingin letusan Gunung Sinabung kemarin sama Kelut itu lebih bahaya mana sih Pak? Bahayanya berbeda. Kalau kita lihatnya bahayanya berbeda. Satu karena kejadian gunung apinya, yang kedua kesiapan masyarakatnya. Ya. Gunung apinya barangkali sangat berbahaya, tapi kalau masyarakatnya siap, seolah-olah kita tidak merasakan bahayanya, tidak terasa. Tapi seperti yang di Sinabung, masyarakatnya kan belum terbiasa, karena di sana 1.200 tahun tidak ada gunung api yang meletus di situ. Jadi mereka menganggapnya Santai-santai aman-aman aja saja. gitu ya, Pak ya? Jadi ketika kemarin itu statusnya masih awas, walaupun letusan erupsinya itu dari 8, mungkin muncul dari 3, muncul jadi 2 kali sehari. Tapi 2 kali sehari ini artinya kan masih ada luncuran awan panas. Iya. Ini status seperti ini harus diikuti oleh masyarakat. Bahwa yang namanya status awas itu memang masih harus menyingkir di radius yang sudah ditentukan oleh PVMBG. Oh, seperti Nah di sini juga kalau di sini karena di sini tidak ada bahaya awan panasnya, tetapi juga mungkin kalau nanti ada luncuran lava yang tiba-tiba meluncur, nah itu juga kita harus hati-hati. Dan ini sudah ditentukan oleh PVMBG bahwa radius 10 km saat awas harus dikosongkan. Ini yang harus kita ikuti semuanya. Oke, untuk letusan Gunung Kelut sendiri apakah ada letusan lagi? Kalau letusan lagi itu kita sifatnya bukan peramalan Iya. tapi lebih banyak pengamatan. Seperti apa pengamatannya? Jadi Selama ini pengamatannya, bagaimana, Pak? jadi gini, gunung api kan sekarang ini banyak yang takut, ada wah statusnya kok waspada dan sebagainya. Sebenarnya jangan begitu takut, tetapi waspada itu artinya sudah dikontrol, sudah diamati. Perubahannya itulah dari waspada menjadi siaga, menjadi awas. Ini yang harus kita ikuti. Apa cepat, apa Apa lambat? cepat, apa gitu. lambat gitu. Barangkali banyak yang juga nggak aware, nggak sadar bahwa Gunung Ijen dan Gunung Bromo itu statusnya waspada. Sampai saat ini Pak? Sampai saat ini, tapi bukan berarti suruh keluar kan? Iya. Karena status waspada itu status di atas normal. Di atas normal. Di atas normalnya. Setiap gunung itu normalnya berbeda juga. Ada yang normalnya itu tidak ada apa-apa, ada yang normalnya itu memang ada sesuatu kayak misalnya di Kawah Ijen, itu di sana banyak keluar gas belerangnya, tapi itu normal untuk di sana. Oke, apakah bisa diprediksi, Bapak? Tidak Bukan bisa juga. Tidak diprediksi. Makanya sekarang ini kita tidak dalam bentuk prediksi, tetapi dalam bentuk pengamatan sampai suatu saat nanti ada warningnya. Nah ini yang penting kan. Yang penting itu ada warning, yang diberikan warning awas oleh PVMBG, itulah yang kita ikuti. Oke Pak, tapi kalau ini dari hasil pengamatan dari Ikatan Ahli Geologi nih Iya. Pak, dari hasil letusan Gunung Sinabung atau letusan Gunung Kelut ini ada bisa memicu meletusnya gunung-gunung lain nggak sih Pak? Nah sebenarnya sifatnya bukan memicu. Bukan memicu. Tetapi gunung api semuanya dari Bukit Barisan dari dari Sumatera sampai ke Jawa, gunung apinya itu mekanisme terbentuknya sama. Semuanya itu dibentuk karena plate tektonik, mungkin dari yang plate tektonik karena yang menyebabkan gempa itu, kan itu masuk tabrakan antara kerak samudra dengan kerak benua. Nah ketika dia masuk, ini kan bergesekan nih. Gesekannya ini menyebabkan gempa, selain itu juga menyebabkan panas. Nah panasnya ini melelehkan batuan. Nah batuannya ini keluar menjadi gunung api. Semuanya kan sama rangkaiannya. Subduction atau mungkin penunjamannya kan mulai dari Sumatera sampai ke selatan Jawa juga sama. Jadi semuanya itu mekanismenya sama, terjadinya sama. Hanya saja masing-masing gunung api ini tidak saling mempengaruhi direct. Yang mempengaruhi itu justru tektoniknya Justru ini. pergerakannya lempengnya ini. Jadi mereka berjalan bersama-sama tapi tidak saling mengajak. Saya selalu bilang gitu. Berjalannya bersama-sama, tapi kita sama-sama, tapi saya nggak ngajak Anda gitu. Kita bersama-sama bergerak. Jadi bersama-sama disebabkan oleh satu genesa yang sama, tapi tidak saling directly memicu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya kok bareng-bareng kayak gini, ya memang bareng-bareng karena sedang diamati. Oke, berarti tidak di Gunung Kelut sendiri tidak ada letusan lagi, Pak ya? Bukan berarti tidak ada letusan. Sekarang statusnya masih awas. Masih awas. Jadi sekali lagi, statusnya masih awas, masih harus 10 km itu dikosongkan. Dari pengamatan sendiri, bagaimana Bapak? Jadi Berapa lama? kalau biasanya kalau untuk sudah status awas ini paling tidak akan ditunggu sampai 7 hari. 7 hari ke depan. Jadi sampai 7 hari ke depan nanti kita lihat. Kalau memang benar-benar tanda-tandanya sudah berkurang, barangkali bisa diturunkan statusnya dari awas menjadi siaga. Tapi kalau tidak ada ini lagi ya
barangkali akan diteruskan lagi. Jadi kalau misalnya masih ada letusan, masih akan diteruskan statusnya sebagai awas. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Rofiki. atas Sangat informasinya. informatif. Kita jadi banyak dapat Betul pengetahuan baru ya. Kalau Iya, yang penting belajar tentang lingkungan kita sendiri. Betul. Kita harus belajar hidup dengan ya memang keadaan Indonesia Keadaannya seperti ini itu, ya. iya. Kalau kemarin ada berkah, ada bahayanya. Iya. Kalau kemarin kita sempat melihat di Sumatera itu ada memanfaatkan abu vulkanis untuk batako. Nah, kata Pak Rofiki juga bahwa itu nanti akan menyuburkan tanaman. Iya. Selama 20 tahun ya 20 Pak. tahun lagi ya, lebih bagus kan? Baik, terima kasih Terima banyak kasih Pak Rofiki sama-sama. atas waktunya. informasinya. Dan Ya. kita akan kembali dengan informasi seputar debu vulkanis. Para pedagang di Malioboro, Yogyakarta nekat mulai berjualan sesaat lagi di Indonesia Morning Show.